Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah. Eh, Syukran ala bihudurikum. Oke, terima kasih. Salam sejahtera. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran adik-adik ya. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang urgensi belajar bahasa Arab. Ya, kalian sebagai mahasiswa HI Hubungan Internasional, ya, karena memang sudah sepatutnya ya mempelajari bahasa internasional. Ya, kita ketahui bahwa bahasa Arab itu adalah salah satu bahasa resmi di lingkungan PBB ya. Jadi bahasa Arab karena bahasa resmi PBB kemudian diakui ya. Salah satunya mungkin karena di lingkungan Jazirah Arab semua memakai ya bahasa Arab. Jadi UPN Veteran Jakarta di Prodi HI berupaya untuk memberikan pengenalan ya bahasa asing selain bahasa Inggris. Tentunya salah satunya adalah bahasa Arab. Ya, apa sih urgensi bahasa Arab ya? Ahimah ta'limul lughatul arabiyyah. Jadi kalau kita bayangkan ya, selain dia bahasa resmi PBB, tapi kemudian kita juga harus paham ya apa urgensi dari belajar bahasa Arab. Oke, yang pertama kita akan coba terangkan di sini ya terkait dengan urgensi dan posisi bahasa Arab. Kemudian sedikit kita akan membahas mengenai motivasi belajar bahasa Arab, kemudian tips ya seputar belajar bahasa Arab. Oke, yang pertama mungkin kita akan lihat bagaimana urgensi kedudukan bahasa Arab ya. Seperti kita ketahui bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa syariat dan bahasa keagamaan ya. Jadi di sini dilihat ya dari hadis ya yang dari sanad dari Ibnu Taimiyah. Kalau kita terjemahkan di sini, sesungguhnya memahami kitab dan urusan sunnah adalah wajib, dan keduanya tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab ya. Dan apa-apa yang tak bisa dipenuhi ya sebuah kewajiban kecuali dengannya maka ialah wajib. Nah, konteks dari apapun bentuknya selain bahasa Arab ini adalah bahasa PBB ya, tapi kemudian fungsi yang lebih dalam adalah kita ya sebagai umat, bahwa kedudukan bahasa Arab itu lebih mendalam ya. Di sini ada syariat, ada keagamaan. Jadi tentunya karena bahasa Arab Al-Quran dan hadis itu menggunakan bahasa Arab, kita memahami keagamaan itu kita harus punya kemampuan ya dalam berbahasa Arab ya gitu. Nah, ini kemudian menjadi alasan kenapa bahasa Arab berfungsi sebagai bahasa syariat dan keagamaan ya. Oke Pak, misalkan ada pertanyaan, apakah bahasa Arab itu posisinya sama dengan bahasa-bahasa yang lain? Saya sudah jelaskan tadi bahwa memang bahasa Arab adalah bahasa komunikasi ya, bahkan yang sudah diakui oleh PBB ya, salah satu bahasa resmi PBB. Nah, yang akan saya jelaskan adalah fungsi lebih jauh dari sekedar menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa resmi dari PBB. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah
yang dikutip oleh Imam Syafi'i ya, tidaklah manusia berada dalam kebodohan dan perpecahan kecuali disebabkan karena mereka meninggalkan bahasa Arab. Ya, ini juga sudah apa namanya, mungkin lebih tadi ya, lebih kepada syariat dan keagamaan. Kalau kita hanya bisa menafsirkan dengan sederhana ya, dengan apa namanya, tidak mempunyai kemampuan bahasa Arab secara fasih gitu ya, kemudian berani-berani menerjemahkan, menginterpretasikan tafsir hadis dan Al-Quran dan hadis tadi, kemudian itu dipertanyakan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ya, jadi salah satu fungsi tadi ya soal keagamaan. Jadi dari praktek keagamaan itu semuanya menggunakan pakai bahasa Arab ya. Oke, kemudian sebagai syiar dan bahasa dunia Islam ya, sebagai fungsi yang kedua ya. Di sini Al-Hajj ya, dari Al-Quran Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 32 mengatakan bahwa dan barang siapa yang mengagungkan syair-syair Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati ya. Jadi memang inilah keuntungan kita mempelajari bahasa Arab ya, gitu. Oke, selanjutnya adalah Al-Hujurat ayat 13 ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah tadi ya, fungsi bahasa itu adalah menyampaikan pesan ya, menyampaikan pesan antara sesama makhluk ya. Nah kemudian juga sesama bangsa itu berkomunikasi lewat apa? Salah satunya adalah berpakai bahasa gitu ya. Nah, dengan berbahasa tentunya kalian akan mudah menyampaikan pesan ya. Kemudian juga ketika memahami bahasa, kalian mudah mengerti pesan itu ya. Karena apa? Karena tujuan bahasa salah satunya adalah menyampaikan pesan dengan baik ya, ya. Pesan itu mudah diterima, dipahami ya, gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, terkadang orang berpikir bahwa belajar bahasa Arab itu menjadi lelucon ya, bahwa kemudian belajar bahasa Arab itu hanya orang-orang Muslim ya, kemudian kemudian harus berjihad karena stigma masyarakat tentang Arab, tentang gurun pasir itu sangat berkonotasi dengan tidak baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik di sini memahami dan mempelajari bahasa Arab itu tentunya sebagai pondasi keilmuan ya, gitu, bahwa interaksi hubungan internasional, interaksi bangsa, bahkan dalam komunitas kecil, komunitas antar teman, kemudian bahasa itu menjadi penting buat dipelajari gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah bahasa sakofah dan peradaban. Ini tentunya juga di Jazirah Arab semua sudah menggunakan Arab ya. Jadi orang Arab, orang Mesir ketika berkunjung ke Maroko, ke Arab Saudi, dia sudah paham ya secara bahasa umumnya Arab, walaupun memang masing-masing ketika Libanon, ketika Maroko, ketika Aljazair, ketika Mesir ya, ketika Sudan itu menggunakan bahasanya, memang ada bahasa bahasa amiyah mereka, tapi
bahasa umum Arab ketika berbicara itu pasti akan memahami gitu ya, gitu. Oke ya, sip. Nah, kemudian juga, apa namanya, bahasa Arab juga sudah dipergunakan oleh 150 juta, orang ya di Asia Barat dan Afrika Utara yang, merupakan tadi ya 22 negara menjadi anggota liga-liga, eee, Arab ya, yang bahasa Arab juga digunakan sebagai hukum Islam tadi ya, gitu ya. Apa namanya, harus memahami akar-akarnya ya sebagai, eee, apa, bahasa tadi ya. Oke, terus kemudian gimana ya, kemudian, di beberapa negara ya sudah menggunakan apa namanya, bahasa Arab sebagai tambahan kurikulum, bahasa asing mereka ya. Gitu ya. Jadi apa, teman-teman di sini memahaminya bahwa kemudian, menjadikan, bahasa Arab menjadi bahasa yang penting untuk dipelajari. Oke, banyak hal yang disampaikan ya, kenapa ada motivasi belajar Al-Qur'an ya. Oke. Tadi sudah banyak disebutkan kenapa kedudukan, bahasa Arab ini ya, kemudian ada apa nama, Az-Zumar, Al-Qamar, di sini sudah disebutkan bahwa, Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab ya, gitu ya. Terus kemudian Al-Qamar apa namanya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk, eee, pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran itu? Nah, untuk memahaminya seperti apa? Untuk memahaminya harus belajar bahasa Arab. Ya, ada hadis juga yang sangat bagus dari Rasulullah gitu kan. Cintailah orang, bangsa Arab karena 3 hal. Ya, karena aku ya, karena, eee, karena aku adalah orang Arab dan Al-Qur'an dengan bahasa Arab dan bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab. Ini tidak main-main ya, gitu. Sebagai, tentunya, yang mendengarkan di kelas ini walaupun memang non muslim, baik non muslim ya, muslim atau non muslim, inilah, fakta yang ada ya. Kalau kami dalam Islam itu sudah ditentukan bahwa mencintai bahasa Arab itu karena 3 hal tadi. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu orang Arab ya, Al-Qur'an juga berbahasa Arab, kemudian penghuni surga juga berkomunikasi dengan bahasa Arab ya. Oke, ini, banyak disebutkan juga ya, Arabnya seorang dari kalian bukan karena bapak atau ibunya, tetapi karena lisan, karena bahasa. Barang siapa yang berbicara dengan bahasa Arab, maka dialah orang Arab. Jadi, orang Arab itu bukan, kalau dalam hadis ini, itu bukan karena dia orang Arabnya, tapi karena dia berfasih dalam bahasa Arabnya. Ya, gitu. Ya, orang Arab pasti akan melihat itu, akan mengagumi kalau orang ajam ya, kalau orang di luar, orang Arab itu dia, bisa ya berkomunikasi dengan bahasa Arab. Oke. Ini juga beberapa gitu ya, dari Umar ya, mempelajari bahasa Arab itu, dapat menguatkan akal dan menambah kewibawaan ya. Ya, ini tentunya, kita pahami ya sebagai sebuah motivasi ya. Pelajari bahasa Arab karena ia bagian dari agamamu. Tentunya memang, apa yang kita ucapkan, yang kita doakan itu menggunakan bahasa Arab ya. Ya, walaupun memang terkadang ada beberapa, istilah bahwa, Tuhan Maha mengetahui ya. Tapi kita harus mengetahui karena Tuhan Al-Qur'an itu berbahasa Arab, kita harus menggunakan,
mempelajari ya, memahami bahasa Arab itu. Oke, mudah-mudahan keterangan di awal tadi ya sudah membuat kalian lebih semangat ya, mau lebih paham apa sih sebetulnya kedudukan bahasa Arab, selain sebagai fungsi komunikasi, selain fungsi bahasa resmi dari PBB ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.